Halo guys, balik lagi di tutorial Gypsy AI. Sekarang kita bakal bahas fitur yang sebenarnya masih anget juga, yaitu asisten pengembang teks gitu ya. Nah, untuk mengaksesnya, teman-teman itu silakan ke kategori asisten penulisan akademik. Di sini yang paling pertama akan ada asisten pengembang teks gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa akses melalui pencarian di sini, ketik aja asisten pengembang teks. Nanti dia muncul paling pertama juga kalau teman-teman sesuai keywordnya. Kita klik aja dan kita sampai di halaman utamanya nih teman-teman. Jadi apa sih asisten pengembang teks gitu ya? Kita ngelihat ada behavior atau kebiasaan kita ketika nulis itu kita pengen ngembangin teks yang sudah ditulis sebelumnya gitu ya, atau kita udah punya draft dan kita ingin memperluas, memperdalam atau mungkin mengembangkan isi teksnya supaya lebih komprehensif lagi gitu. Nah, di sini kita akan coba cara ngisinya kayak gimana. Yang pertama ini ada beberapa input. Pertama ada bab penulisan. Di sini teman-teman bisa milih ya spesifik ke subbab yang biasanya dipakai untuk memperdalam teks yang kita tulis gitu. Di sini ada bab 1 latar belakang, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran itu. Nah, teman-teman bisa pilih salah satunya. Buat di case ini aku ada contoh untuk penulisan bab 1 pendahuluan gitu ya. Jadi aku pengen mengembangkan draft yang sudah kutulis di sini. Jadi basic ya. Di sini aku ada beberapa kalimat. Dan di sini aku pengen dilanjutin sama AI buat penulisannya gitu. Nah, setelah itu kita copy paste aja kalimatnya atau paragrafnya. Jadi bisa paragraf atau kalimat awal gitu teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, kita lanjutkan lagi. Sorry, aku belum milih yang bab 1 latar belakangnya. Nah, ini harus keisi juga teman-teman yang di atas. Lanjut lagi ke panjang paragraf atau kalimat. Nah, di sini kita bisa milih mau seberapa panjang gitu ya. Nah, untuk biar lebih enak juga, aku pilih langsung yang 5 paragraf atau lebih. Terus aku pilih bahasanya bahasa Indonesia. Jadi sesuai ya dengan teks yang sudah ditulis sebelumnya. Kalau udah diisi semua, kita klik submit. Kita tunggu dulu hasil AI-nya. Di sini lagi di generate dan sudah selesai ya guys ya. Jadi ini kelihatan hasilnya kayak gimana. Kita hitung jumlah paragrafnya dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 pas ternyata guys. Dan di sini ada daftar pustakanya juga buat ngedukung kira-kira mereka atau AI-nya ambil referensi dari mana gitu ya. Kita cek penulisannya, ini ngikutin banget ya, ngikutin yang awalnya kita tulis pada masa revolusi industri 4.0 saat ini. Jadi pergeseran paradigma dan seterusnya. Dia juga pakai citasi yang aku pakai sebelumnya dan dilanjutkan gitu ya. Nah, di sini ada nih transformasi ini didukung oleh beberapa faktor kunci, terus ada tren pergeseran preferensi konsumen, urgensi penelitian mengenai fenomena ini, dan penelitian ini menjadi penting. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita pilih ya tadi di input yang awal, yang milih bab penulisan mana yang sedang kita tulis, itu udah dikondisikan sekali teman-teman. Kayak untuk bab 1 itu harus perdalam tentang latar belakangnya, tentang urgensinya, tentang gap penelitiannya, kenapa objek penelitian itu dipilih, fenomena apa yang sedang diteliti gitu. Jadi benar-benar memperdalam atau memperluas bab 1 tersebut gitu ya, latar belakang tersebut. Terus di kajian teori kita akan nyoba, mungkin aku nggak perlu kasih contoh, tapi misalnya aku pengen bahas meme marketing adalah tren strategi marketing kekinian. Ini aku ngasal aja, yang pentingnya 1 kalimat ya teman-teman. Terus kita pilih misalnya kajian teori, kita pilih 5 paragraf lagi dan bahasa Indonesia, kita submit. Jadi sudah dikondisikan gitu ya teman-teman, menyesuaikan bab yang kita pilih gitu ya, supaya konteks atau pembahasannya tuh tetap mendukung sesuai kondisi dari bab yang ditulis. Nah, di sini sudah ada meme marketing, merupakan evolusi cerdas dari pemasaran konten. Oke, dia memperbaiki bahasa Indonesia aku juga ya. Maksudnya tadi kan sebelumnya marketing jadi pemasaran gitu. Oke, lanjut lagi. Ini juga sudah lengkap sama citasinya. Kita lihat ada berapa paragraf? 3, 4, 5. Oke, 5 lagi ya. Jadi sesuai.
belum bisa 5 lebih ternyata. Nah, di sini cuman udah ada daftar pustaka yang lebih lengkap lagi gitu ya dibanding yang sebelumnya, yang versi bab 1 yang kita buat. Oke. Ini dia juga nyambungin beberapa teori juga ya, jadi emang sesuai dengan tata cara penulisan bab 2 gitu ya guys. Oke. Nah, sisanya bab 3, bab 4, bab 5. Mungkin aku langsung jump in ke bab 5 gitu ya. Karena bab 5 ini bisa dibilang apa ya? Ada prompt khusus atau mungkin setting khusus yang kita kondisikan supaya fokusnya tuh emang kesimpulan dan saran. Jadi nggak ada yang nggak terlalu nyangkutin ke teori atau mungkin memperbanyak pendapat orang lain. Cuman bisa aja kalau misalnya itu emang ada di hipotesisnya gitu ya. Misalnya kita ngasih kesimpulan atau sarannya itu kayak meme marketing terbukti ampuh meningkatkan brand awareness di kalangan Gen Z. Ini aku nggak salah aja. Kira-kira si AI ini bakal ngegenerate kayak gimana? 5 paragraf lagi dan bahasa Indonesia. Kita submit. Kita tunggu dulu ya guys ya. Kita lagi generating dan ini hasilnya bab 5. Kesimpulan dan saran efektivitas meme marketing dalam meningkatkan brand awareness pada Gen Z. Kesimpulan utama ini dan seterusnya lebih lanjut keberhasilan meme marketing ini, implikasi temuan ini sangat signifikan berdasarkan temuan ini untuk penelitian selanjutnya. Oke, jadi emang kata-katanya sudah sangat mewakili dari kalimat yang aku tulis sebelumnya. Jadi benar-benar membantu gitu ya, memperdalam konteks dari apa yang kita teliti gitu ya. Cuman tetap kalau teman-teman bisa ngasih input yang lebih luas lagi gitu ya, mungkin lebih terarah juga gitu ya. Mungkin tadi aku cuma 1 kalimat, tapi teman-teman bisa mungkin tambahin sekitar 2 kalimat atau sampai 1 paragraf dulu, baru setelahnya paragraf-paragraf selanjutnya itu untuk memperkuat paragraf pertamanya gitu. Oke, mungkin itu aja tutorial singkat dari cara penggunaan asisten pengembang teks. Jangan lupa share ke teman kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini gitu ya, supaya dapat tips riset lainnya untuk penulisan skripsi, tesis, disertasi, ataupun artikel ilmiah. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dadah.